Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Mutiara Karunia Pratiwi dengan nomor NPM 2022 14500 274. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi multikulturalisme, pluralitas, keberagaman budaya, serta dampak penyalahgunaan iptek. Jadi, tonton terus videonya ya. Jadi, pembahasan kali ini ada multikulturalisme, pluralitas, keberagaman budaya, dan dampak penyalahgunaan iptek. Jadi pembahasan pertama di sini ada multikulturalisme adalah sebuah konsep atau pendekatan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etnis, dan latar belakang sosial yang ada dalam satu masyarakat. Jadi multikulturalisme menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu untuk mempertahankan identitas budaya mereka serta mempromosikan kesetaraan, keadilan, dan inklusi bagi semua anggota masyarakat. Yang kedua di sini ada jenis-jenis multikulturalisme. Yang pertama ada multikulturalisme isolasionis, mengacu kepada masyarakat di mana berbagai kelompok kultural menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam interaksi satu sama lain. Yang kedua di sini ada multikulturalisme akomodatif, yakni masyarakat plural yang memiliki budaya dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi tertentu bagi kebutuhan kultural kaum minoritas. Yang ketiga ada multikulturalisme otonomis, yakni masyarakat plural di mana kelompok kultural utama berusaha mewujudkan kesetaraan dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan otonom dalam kerangka politik dan secara kolektif bisa diterima. Di pembahasan yang kedua kali ini ada pluralitas. Pluralitas adalah konsep yang mengacu pada keberagaman atau variasi dalam suatu kelompok atau masyarakat. Jadi, pluralitas itu keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan. Jadi, selanjutnya ada jenis-jenis pluralitas. Pluralitas agama adalah pluralitas yang keberagaman dalam keyakinan agama yang ada di suatu wilayah, masyarakat, atau negara. Istilah ini mengacu pada adanya berbagai agama yang diakui dan dianut oleh individu-individu atau kelompok-kelompok dalam suatu komunitas. Yang kedua, ada pluralitas dalam budaya. Jadi, pluralitas ini mengacu pada keberagaman dalam praktik, nilai, norma, tradisi, dan ekspresi budaya yang ada di suatu masyarakat atau wilayah tertentu. Istilah ini mencerminkan adanya berbagai ragam budaya yang hidup berdampingan dan saling berinteraksi dalam suatu komunitas. Jadi, pluralitas budaya merupakan fenomena yang umum terjadi di banyak negara dan kota metropolitan di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena adanya migrasi, perdagangan internasional, interaksi antar budaya, dan perkembangan teknologi komunikasi yang semakin mempersempit jarak antar bangsa. Yang ketiga, ada pluralitas dalam suku bangsa. Jadi, pluralitas ini mengacu pada keberagaman suku bangsa atau etnis yang ada di suatu negara, wilayah, atau masyarakat. Istilah ini mencerminkan adanya berbagai kelompok etnis yang memiliki identitas budaya, bahasa, tradisi, dan warisan sejarah yang berbeda. Jadi, pluralitas ini dalam suku bangsa dapat terjadi di banyak negara di dunia, terutama yang memiliki populasi yang tertinggi, seperti contohnya ada Indonesia, di mana terdapat lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki bahasa, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Negara-negara lain seperti India, Nigeria, Amerika Serikat, dan Brasil juga memiliki popularitas suku bangsa yang signifikan. Jadi materi selanjutnya ada keberagaman budaya. Jadi keberagaman budaya adalah variasi jenis budaya yang ada di dalam suatu wilayah tertentu. Dalam satu negara yang memiliki banyak sekali budaya, bisa dikatakan terdapat keberagaman yang besar. Jadi keberagaman budaya adalah hasil dari interaksi antar individu, kelompok, dan komunitas yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Faktor-faktor seperti migrasi, perdagangan internasional, kolonialisme, dan globalisasi telah berkontribusi pada pertukaran budaya yang semakin luas dan kompleks di dunia modern. Selanjutnya ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama di sini ada sistem sosial. Sistem sosial mencakup struktur sosial, kelompok sosial, peran sosial, dan hubungan antar individu dalam suatu masyarakat. Ini termasuk keluarga, teman, organisasi, dan institusi sosial yang membentuk kerangka kerja interaksi sosial. Lalu yang kedua ada nilai. Nilai merupakan elemen pokok yang kebudayaan non-material.
Nilai dipahami sebagai petunjuk abstrak dan umum yang berguna bagi keputusan-keputusan, tujuan, dan tindakan dalam kehidupan manusia. Jadi, unsur nilai ini keyakinan dan prinsip yang dianggap penting oleh suatu kelompok dalam membentuk apa yang baik dan buruk, benar dan salah. Lalu yang ketiga ada bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dan yang terakhir ada agama. Agama adalah sistem kepercayaan dan praktik spiritual yang dipegang oleh sekelompok orang. Agama mempengaruhi pandangan dunia, etika, moralitas, dan ritual dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi selanjutnya ada dampak penyalahgunaan iptek. Iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ini mengacu pada kombinasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi yang saling melengkapi dan mempengaruhi satu sama lain. Jadi pada dasarnya iptek menggabungkan pengetahuan ilmiah dengan penerapan teknologi untuk mencapai kemajuan dalam berbagai bidang di kehidupan manusia. Hal ini termasuk dalam bidang kesehatan, pertanian, transportasi, komunikasi. Jadi, iptek ini berperan penting dalam kehidupan kemajuan masyarakat, meningkatkan produktivitas, dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia. Selanjutnya di sini ada dampak negatif dari penyalahgunaan iptek. Yang pertama di sini ada maraknya penipuan. Yang kedua anak-anak meniru kekerasan dari game, terus dari internet, dan yang ketiga ada pembobolan rekening bank. Jadi cara mengatasinya di sini ada satu pendidikan dan kesadaran publik. Jadi pendidikan yang mempromosikan pemanahan, terus yang lebih baik dari iptek, etika, implikasi sosialnya sangat penting. Dan yang kedua ada regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu mengembangkan regulasi dan kebijakan yang membatasi dan mengatur penggunaan iptek yang berpotensi merugikan atau melanggar etika. Dan yang ketiga ada kesadaran individu dan tanggung jawab. Setiap individu juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan iptek dengan bijak dan bertanggung jawab. Ini melibatkan menggunakan teknologi dengan memperhatikan etika, privasi, keamanan, dan dampaknya terhadap orang lain dan lingkungan. Jadi, kesimpulannya adalah multikulturalisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang lebih konkret seperti etnik, ras, bahasa, dan budaya, dan pluralisme itu mengenai toleransi terhadap perbedaan yang bersifat lebih abstrak seperti ideologi, nilai-nilai, dan keyakinan, dan juga kemajuan iptek terhadap budaya, terjadinya transformasi pemikiran dalam pendidikan. Seiring dengan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, pendidikan juga mengalami perubahan.
Oke guys, jadi cukup sekian pembahasan saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, bye.